Sehat ya. Dan kalau saya pernah beberapa waktu yang lalu ngisi di beberapa tempat, kalau dari kepolisian tuh punya jawaban yang kompak. Biasanya kalau ditanya apa kabar ya, tidak jawab yang biasa tapi jawabnya dengan semangat. Boleh dicek dulu semangatnya Pak? Boleh ya. Kalau saya bilang pagi, jawabnya pagi ya. Pagi. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam yang menciptakan langit, bumi beserta dengan seluruh isinya. Yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang menghidupkan dari yang mati dan akan mematikan dari yang hidup. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi seorang pemimpin, yang menjadi seorang tauladan, yang dimana kalau kita mengikut kepada baginda Nabi, apapun yang kita kerjakan maka bernilai kita mengikut, berharap syafaat dari baginda Nabi. Menyebut nama Nabi Muhammad itu jikalau diekspresikan dengan sholawat maka namanya beda. Ketika kita nyebut nama orang, tokoh, nama pebisnis, biasa, tidak dapat pahala mungkin. Tapi ketika menyebut nama Nabi dan sholawat, berkahlah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin semua yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik sekali, yakni dalam pembinaan rohani dan mental hari ini mengangkat tema judulnya menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Apa Pak Bu? Menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Nah, menjadi pribadi unggul dan menginspirasi ini hadir. Tema ini sering kami sampaikan di beberapa pulau di Indonesia. Sejak dulu kami berada di Pulau Jawa sampai hari ini pun sudah menetap di Sumatera Selatan. Tema ini dengan harapan banyak orang-orang yang akan menjadi inspirator, mulai dari rumahnya masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mau tanya, Bapak Ibu mau nggak jadi inspirator mulai dari rumah? Mau. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu mungkin punya anak, betul? Yang sekolah ataupun kuliah. Ternyata fakta hari ini, Pak, mohon maaf lahir dan batin. Ketika ada siswa ditanya oleh guru di sekolah, nah, siapa tauladanmu, inspirator ataupun idola kebanggaanmu? Bapak Ibu pernah nggak mendengar apa jawaban anak-anak di sekolah ataupun di kampus? Dia sebutkan nama artis, nama pejabat, nama pemain sepak bola. Betul tak? Ngapalah anak sekarang jarang menyebutkan, oh idolaku ayahku, idolaku ibuku. Kenapa banyak jarang anak di Indonesia dengan bangga dia memperkenalkan bahwa orang tuanya tauladan? Kenapa? Karena mungkin bisa jadi banyak orang tua yang kurang menginspirasi di rumah, betul? Mak mana nak menginspirasi? Bapakku tukang marah-marah di rumah. Bapakku cuek, ibuku serba sibuk dengan pekerjaannya. Oh, itu ternyata alasannya. Maka oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita rendahkan hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa kita. Betul? Betul? Siap Bapak Ibu semua? Siap ya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang lebih baik ini pasti adalah idaman semua orang, betul nggak? Tapi kan Ustaz, kami ini sudah terlanjur, terlalu jauh perjalanan kami ini, terlalu gelap masa lalu kami. Tenang, masa lalu bila itu masa kelam tak layak untuk diceritakan, maka hari ini adalah saatnya membangun masa depan untuk layak diceritakan untuk keluarga kita, betul? Bapak Ibu yang berbahagia, bayangkan Pak, Bapak mungkin hari ini punya anak yang masih kecil, betul? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, anak itu akan tumbuh menjadi orang yang dewasa, betul? Dan tiba-tiba Pak, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, anak yang dibesarkan oleh Bapak dan Ibu semua, suatu saat nanti mungkin Bapak akan punya cucu, betul? Dan tiba-tiba cucu beserta anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak besarkan dengan kasih sayang, dia datang, dia bersujud, dan dia pegang tangan Bapak, saya berkata, Pak, kata anak Bapak, apa yang diucapkan? Karena Bapak sudah menjadi pribadi menginspirasi, Pak, pribadi unggul sebagaimana yang akan kita bahas hari ini. Suatu saat nanti anakku akan datang, dia
bersujud ke tangan bapak dan ibu. Dia katakan kepada bapak, "Pak, maafkan aku ya Pak. Selama ini aku sering bikin kecewa Bapak, Pak. Bapaklah inspirasiku di rumah kita, Pak. Bapaklah teladanku, Pak. Makasih ya Pak, aku sayang Bapak karena Allah." Apa perasaan Bapak? Senang? Kalau anak ngomong gitu? Ibu? Suatu saat nanti Ibu, anak itu akan datang kepada ibu dan dia katakan, "Ibu, makasih ya Bu sudah membesarkanku. Ibu sibuk tapi ibu peduli dengan aku. Ibu teladanku di rumah ini Ibu. Aku sayang ibu karena Allah." Apa perasaan ibu? Senang? Mari sama-sama kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Siap? Siap Bapak Ibu semua? Siap? Takbir! Allahu Akbar, ya. Maka mari kita akan belajar dari sosok bagaimana tauladan inspirator kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya ada banyak materi tertulis di buku saya. Cuman kesempatan ini saya ingin men-sharingkan setidaknya ada 4 oleh-oleh yang akan kita bawa pulang nanti, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia yang juga hadir di Zoom meeting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita pengen menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi orang yang betul-betul berkesan di dalam hidup ini. Mohon maaf, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Pesan baginda Nabi dalam sebuah hadis. Ada orang yang dia berpuasa, cuman dapat lapar dan dahaga saja. Tidak lebih daripada itu. Rugi tidak kira-kira? Dia sangko Pak, lebangan sahur dari pagi sampai nanti azan maghrib, dia menahan diri, tidak makan, tidak minum. Dia sangko dapat banyak berkah, banyak pahala, tapi mohon maaf ternyata nol. Rugi tidak kira-kira? Rugi. Siapakah dia yang disebutkan oleh baginda Nabi? Apakah kita termasuk di dalamnya? Yang cuma dapat lapar, nahan haus saja? Siapakah mereka? Yakni mereka yang masih berpuasa tapi hobi melakukan maksiat dan dosa. Makanya ketika Ramadan hati-hati, jangan sampai Ramadan gagal lagi. Sampai berapa kali kita Ramadan baru kita sukses. Makanya kalau SDM kita ini Muslim di bulan Ramadan harusnya kualitas diri semakin baik, betul? Bukankah di dalam berpuasa kita diajarkan tentang sebuah kejujuran, betul? Nah kita kumur-kumur 3 kali lagi wudhu, keluar cuma 2 kali, ketelan sekali. Yang tahu siapa? Kita sama Allah. Nah maka puasa mengajarkan tentang kejujuran. Tapi kalau saya tanya, mohon maaf, boleh nggak saya bertanya dengan Bapak Ibu semua? Boleh? Saya mau tanya, selama 1 minggu ini siapa yang pernah berbohong? Oh, pertanyaan ini balik. Selama seminggu ini siapa yang tidak pernah berbohong? Seminggu. Dikit, betul? Berarti gitu nih puasa itu diterima tidak kira-kira? Oke, lanjut. Di dalam puasa diajarkan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Saya mau tanya, selama seminggu ini siapa di antara kita pernah ngomongin orang, nyakiti orang, ngegibah orang, ngegunjing orang? Selama seminggu ini yang tidak pernah melakukan itu, boleh angkat tangan? Istighfar gitu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Katanya le puasa, ngapain ngomongin orang? Maka mari hari ini kita akan belajar menjadi pribadi unggul dan menginspirasi. Siap? Siap Bapak Ibu? Siap. Dan lucunya Bapak Ibu, apa lucunya di negeri ini? Ada orang sesama Muslim masih saling musuhan, masih saling prasangka. Dulu Pak, kalau kita belajar dengan baginda Nabi Pak, Rasulullah SAW, orang yang belum Muslim dibuat baik gak oleh Nabi? Baik. Ada orang Pak, pengemis Yahudi, buto, setiap hari caci maki Nabi Muhammad. Oh kamu, jangan percaya dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu gila. Jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Setiap hari dia suapi pengemis Yahudi itu. Suapi. Besok datang lagi Nabi suapi, tetap dia ngoceh-ngoceh. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi ada? Kau ya, apakah seperti itu? Oh tidak, Nabi tetap menyuruh. Itulah baginda aku Nabi besar Muhammad. Sampai suatu ketika Nabi sudah wafat meninggal, digantikan oleh
Abu Bakar yang nyuapi, karena Abu Bakar penasaran, dia bertanya dengan anaknya yang menjadi istri dari Nabi Muhammad, apa amalan yang belum pernah dikerjakan? Salah satunya nyuapi Yahudi. Abu Bakar datang dan dia suapi seperti Nabi menyuapi. Betapa kagetnya Abu Bakar hari ini. Apa? Kaget. Yang disuapinya mencaci Nabi. Akhirnya dia kesal. Kesal Abu Bakar, betul? Dan tiba-tiba pengemis Yahudi, ini kau pasti bukan. Kau bukan orang yang sepertinya menyuapiku hari-hari. Dan apa kata Abu Bakar? Iya, aku memang bukan. Aku sahabatnya. Orang yang menyuapi kamu telah meninggal dunia. Dialah orang yang dicaci maki oleh kamu. Betapa terkejutnya, betul? Orang pengemis Yahudi tersebut terkejut. Masya Allah, dia orang baik. Itu Rasul, sehingga akhirnya dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasul, dan pengemis ini pun masuk Islam. Masya Allah. Itu Rasulullah. Rasulullah. Jadi Rasulullah ini Bapak Ibu semua membuat orang yang tadinya membenci Islam karena melihat akhlak Nabi yang sangat baik, maka orang yang tadinya membenci Islam, maka dia berbondong-bondong masuk Islam. Kita sesama Islam masih saling musuhan. Ustaz Reno, aku udah galak. Kalau pokoknya orang itu buat baik, buat jahat dengan aku, maaf baik, aku tidak akan pernah bakal bantu orang itu. Ini bukan orang yang menginspirasi. Dia hitung-hitungannya salah, betul? Kita sangka dia ahli matematika hitung-hitung. Kalau orang baik baru kita buat baik, salah. Kita itu kata Allah dalam Al-Quran, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi bukan patokan uang buat baik baru kita berbuat baik. Ini salah di masyarakat. Aku itu Ustaz, kalau dia buat baik dengan aku bakal lebih baik lagi dengan dia. Salah. Kita berbuat karena orang. Betul enggak? Apalagi kita tugas sebagai seorang STM Polri. Kalau kita hitung-hitungan karena manusia, rugi tak kira-kira bekerja? Rugi. Kita bekerja harus karena ibadah karena Allah. Melakukan tugas harus benar-benar karena mencari Allah, ridho dari Allah. Ya Allah, hari ini aku berangkat kantor, aku pengen dapat ridho. Berangkat. Orang pertama, orang kedua pergi ke kantor biasa, ngabsen, pulang lebih biasa. Beda tak kira-kira kualitas yang pertama dengan kedua? Beda. Maka kita Bapak Ibu jangan sampai salah dalam hidup. Begitu juga dengan keluarga. Kita salah dengan keluarga. Kita punya istri. Istri kurang diperbuat baik oleh kita. Rugi tidak kita? Rugi. Tidak semua wanita bisa menerima kita. Betul? Tidak semua suami bisa menerima istrinya. Tapi Allah kasih wanita itu untuk menjadi istri. Kasih seorang suami itu untuk kita. Itulah choice dari Allah. Pilihan dari Allah. Maka muliakan dia. Betul? Begitu juga dengan tempat bekerja. Tidak semua orang bisa bekerja di sini, Pak. Lalu kenapa kita bekerjanya tidak dengan yang terbaik? Kita bukan mencari muka di hadapan atasan, rugi, betul tak? Kalau kita cari muka di hadapan atasan, rugi. Cari muka itu yang benar, cari muka di hadapan Allah. Kita disiplin, turut perintah Allah. Memang harusnya begitu, disiplin. Bukan karena ada pimpinan, bukan. Rugi kita. Kalau kita cari ridho dari pimpinan, rugi, betul nggak? Berharap kepada manusia pasti bakal kecewa, betul? Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka demi Allah, yakinlah Pak, ini ayat benar-benar saya pengen kasih oleh-oleh untuk Bapak Ibu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Apa kata Allah? Yarfa'illah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya kata Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu beberapa derajat. Pak polisi, Bu polisi, selagi Bapak Ibu punya iman, punya ilmu, tinggal menunggu Allah angkat derajat. Oke, hari ini masih di bagian niat. Ya mungkin siapa tahu nanti jadi Kapolres, betul? Sampai menjadi seorang jenderal di bangsa ini, betul tak? Tinggal menunggu waktu. Yang penting apa kata Allah? Pantaskan iman, pantaskan ilmu. Jenjang pendidikan diikuti, iman terus ditancap gas. Maka insya Allah kesuksesan kita hanya menunggu waktu. Amin. Allah. Siap Bapak Ibu semua? Siap ya? Maka hadirin semua yang berbahagia, lalu mari kita menjadi sebagaimana buku yang saya tulis di bulan suci Ramadan. Buku ini dulu saya tulis di bulan suci Ramadan dengan harapan orang-orang yang akan membaca buku ini dia bisa menjadi pribadi lebih baik, keluarga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, insya Allah ya. Nah,
Bapak Ibu semua yang berbahagia, yang di Zoom meeting dan juga kita semua yang hadir hari ini, 4 karakteristik yang menjadi oleh-oleh. Nanti sisanya bisa dibaca di sini Bapak Ibu semua ya. Dibaca lengkap, 4 hal saja. Yang pertama Pak, apa sebenarnya 4 hal yang saya pesankan ini? Saya ambil dari karakter Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sangat panjang sekali yang ingin saya sampaikan, tapi karena kita terbatas oleh waktu, ya semoga suatu saat nanti bisa mengurangi lebih dalam lagi. Setidaknya 4 oleh-oleh pulang dari sini, benar-benar 4 hal ini dikerjakan. Ini salah satu bab yang saya ambil, 4 sifat Nabi. Yang pertama, Bapak Ibu boleh catat di handphone ataupun di tulisan. Yang pertama, kita Pak, kalau kita pengen menjadi pribadi menginspirasi Pak, kita harus menjadi orang yang pertama Siddiq. Nabi Muhammad itu Siddiq. Apa arti Siddiq? Berkata benar, jujur, tidak hoax kalau sekarang, tidak tipu-tipu, tidak ngomong kotor, ngomong jelek, ngomongnya benar. Itu Siddiq. Jadi Bapak Ibu semua yang berbahagia, jadi kalau pulang dari acara bareng saya hari ini, maka tekad baik-baik, mulut harus dijaga. Apa kata Nabi? Berkatalah yang baik atau diam. Betul? Berkatalah yang baik atau diam. Maka hadirin semua yang berbahagia, ketika kita pengen menjadi orang yang pertama, Siddiq, maka jaga lisan. Betul nggak? Jaga ini lisan. Orang itu Pak bisa dilihat menurut ilmu psikologi kepribadian, bisa dilihat dari cara bicara. Betul nggak? Kepribadian orang bisa ditebak salah satunya dari bicara. Itu ilmu psikologi yang mengungkap. Tapi inilah yang diajarkan baginda Nabi. Kita harus jadi orang yang Siddiq, berkata yang benar. Jangan ngomong nyakiti orang. Lepuaso masih nyakiti orang. Lepuaso masih ngomong kotor. Lepuaso masih menggunjing. Lepuaso omongannya pedas. Nah, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu di sini pernah marah nggak kira-kira? Pernah ya? Boleh nggak marah? Boleh nggak? Boleh. Saya mau tanya, yang memperbolehkan kita atau Allah? Maka Bapak Ibu semua yang berbahagia, marah itu nggak ada di dalam sunnah. Ada tak pernah hadis Nabi bilang itu? Umatku, marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Maka marahilah istrimu sedikit, marahilah suamimu sedikit, anak-anakmu sedikit, bawahanmu sedikit. Pernah mendengar hadis Nabi seperti itu? Tidak ada, betul? Adanya hadis Nabi bilang apa? Sabar, menahan amarah. Sesungguhnya marah itu mendekati kepada neraka. Sabar kepada surga, betul nggak? Jadi kita tuh Pak, sebenarnya kalau bertugas ini bukan marah, namun tegas. Beda nggak Pak tegas sama marah? Beda. Tegas profesional, marah emosi dari diri sendiri, ego. Tegas dia benar katakan benar, betul nggak? Qulil haqq, yang benar katakan benar. Anda melanggar, Anda dipecat. Itu tegas, bukan marah. Kalau seorang pimpinan, mohon maaf, dia tegas, adil nggak kira-kira? Adil. Tapi kalau dia marah, belum tentu adil. Mohon maaf, ada beberapa waktu yang lalu cerita yang sangat mungkin pernah Bapak dengar. Ada seorang bos sebuah travel, dia marah-marah dengan bawahannya yang travel mungkin nggak beres kerjanya. Oh, semua kebun binatang keluarga lo, hewan ini, hewan itu. Tiba-tiba apa kata yang karyawannya? Sudah Bu, moncinya saya izin pulang ya Bu. Pulang tanpa dibalas lagi dengan marah. Kalau marah lawan marah apa jadinya Bang? Api meletak, betul? Bayangkan di rumah ada suami marah, istri marah, apa jadinya Pak? Berantakan, betul? Nah sama di kasus ini ternyata apa yang dipilih oleh orang tersebut, dia lebih tenang, karyawan. Akhirnya dikeluar, karena udah dikeluarkan dipecat. Besoknya tiba-tiba pimpinan travel ini datang. Oh iya, kenapa ya nggak ini lagi datang? Nah, lupa. Kemarin sudah ternyata Pak orang marah itu bisa lupa ingatan, lupa kesadaran. Allah ini. Bayangkan Pak, kalau ada di rumah diisi dengan marah-marah.
alamat keluarga kita akan hancur berantakan. Betul? Maka Bapak Ibu semua yang berbahagia, maka Siddiq berkatalah yang baik. Siap Bapak Ibu semua? Siap? Saya mau tanya dulu, siapa di sini dari kepolisian yang di Zoom yang siap hidupnya gak akan marah-marah di rumahnya? Boleh angkat tangan? Lebih sayang dengan istri dan anaknya atau suaminya? Boleh angkat tangan? Gak bakal marah-marah. Angkat tangan masih sayang. Mudah-mudahan ya guys. Bismillah, niat karena Allah. Tapi sadano, anakku ini memang bikin kesal. Dia berubah. Gara-gara aku tampar, berubah dia. Oh, tenang Pak. Ada ilmunya mendidik anak tanpa marah. Dengan tanpa menampar, anak akan berubah. Betul? Ingat, tamparan itu akan membekas. Maka jadilah pribadi unggul. Buku ini harus benar dibaca oleh bapak dan anak-anak dan keluarga. Biar benar-benar membangun keluarga itu lebih baik. Ada ilmunya. Betul? Bapak di kantor polisi tapi di rumah menjadi ayah, betul? Sampai satu saat saya berdoa anakku akan bangga, dia bilang ke orang lain, ayahku memang polisi, tapi ayahku itu kebanggaanku di rumah. Oh itu, betul? Betul nggak Pak? Siap Bapak Ibu? Siap. Yang kedua Pak, apa oleh-oleh yang bisa saya pesan? Yang kedua, contoh Nabi Muhammad amanah. Amanah. Apa artinya amanah Pak? Rasulullah itu dapat dipercaya. Jadi kita dalam hidup kita pun harus menjadi seorang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Bekerjanya amanah, jangan mencele-mencele, jangan nyimpang-nyimpang. Kerja di pengawasan benar. Dan semua yang harus kita kerjakan harus amanah. Begitu juga dengan kita ketika kita hidup, kita amanah. Ada peran sebagai polisi, ada peran sebagai seorang ayah, mungkin nanti berperan sebagai seorang kakek, betul? Ada peran kita sebagai seorang paman, betul? Hidup ini banyak peran Bapak Ibu semua, betul? Maka jadi orang yang amanah Pak. Anak-anak dibekali agar menjadi anak yang amanah juga di rumah. Hingga akhirnya anak-anak tumbuh menjadi orang yang disiplin, cerdas, soleh, takwa. Dia menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah. Maka amanah. Ketika kita amanah Bapak Ibu semua, insya Allah yang lain juga akan amanah. Betul? Kita target diri kita amanah, maka mudah-mudahan istri kita amanah, anak kita juga pun amanah. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Terus yang ketiga, apalagi? Yakni fatona. Fatona. Rasulullah itu fatona. Nabi Rasul itu fatona. Artinya cerdas. Jadi Bapak Ibu semua, melakukan peningkatan jenjang pendidikan itu sunnah Nabi. Karena belajar bukan hanya sekadar mengejar jabatan, tahta, kekuasaan. Ingat Bapak Ibu semua, kalau jabatan itu membuat orang mulia, tentulah Fir'aun dia menjadi orang yang mulia. Betul nggak? Fir'aun itu raja dalam sejarah, betul? Bahkan dia mohon maaf, ngaku dia jadi tuan, saking kekuasaannya lah banyaknya, betul? Kalau kekuasaan jabatan itu hebat, maka Fir'aun akan jadi mulia. Tapi Fir'aun dalam cerita kita apa dulu? Ditenggelamkan, kena azab, betul? Jadi apa yang kita cari? Maka kalaupun kita melakukan jenjang pendidikan, maka yang kita cari muka adalah cari muka di hadapan Allah. Siap Bapak Ibu? Yang ketiga ini fatona, artinya kita harus senantiasa belajar. Saya dengar tadi cerita dari Pak Adil, ada program Kitab Kuning ya Pak. Kemudian ada program Pak Yasin, pembinaan, maka hadiri dengan semangat. Ketemu hari itu energi. Karena ini menjadi bekal, bukan hanya bekal bekerja, tapi bekal untuk hidup berlimpah berkah. Betul? Maka yang untung siapa? Kita yang untung. Betul Bapak Ibu? Nah, maka fatona. Begitu juga di rumah Pak. Karena ini Ramadan, saya mengajak Bapak Ibu semua program di rumah. Di rumah harus punya Quran. Bapak Ibu sudah punya? Ya. Punya. Ya Alhamdulillah. Istrinya ada juga? Udah. Jangan sampai bareng-bareng, harus punya. Istri ada anak. Biar mereka kalau nanti sekolah tetap ada Quran, yang kuliah merantau ada Quran, dan ini harus punya target ya. Nah, begitu juga dengan buku-buku Islami, buku-buku bacaan, harus diperbanyak buku-buku di rumah ya. Baik Bapak Ibu semua, itu fatona. Dan yang terakhir sebagai penutup di sesi ini yakni tabligh. Rasul itu tabligh, artinya apa? Menyampaikan. Kalau dalam bahasa Islamnya dakwah. Artinya apa? Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Mulai dari mana Pak? Dari rumah kita masing-masing.
Saya bahkan juga udah menulis juga judulnya Indahnya Hidup Bersama Dakwah. Jadi bagaimana anak-anak Bapak Ibu juga nanti bisa mencintai dakwah dan mencintai kebaikan. Ini buku dakwah. Jadi Pak, bicara tentang dakwah ini Pak, ada ayat oleh buat Bapak semua yang menarik. Boleh dicatat, Quran Surat Muhammad ayat 7. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa yang bisa kita lakukan Pak biar ditolong oleh Allah? Maka tolong agama Allah. Bapak Ibu yang semua yang berbahagia, menolong agama itu mudah nggak? Mudah Pak. Dakwah namanya. Dakwah di rumah, dakwah di kantor, dakwah lagi di lapangan, bisa lagi merazia, sambil dakwah, betul nggak? Saya ini buka polos melihat iklan itu luar biasa, yang tilang sampai ke rumah ya, yang ketika sampai surat tilangnya ada foto bapak-bapak dibeneri dasi oleh selingkuhannya, mungkin ya, pernah lihat ya, itu iklan yang berfaedah menurut saya. Oh ternyata kita sedang diingatkan oleh kepolisian, jangan jadi orang yang selingkuh, harus setia sama dia selama dia di surga. Betul Bapak Ibu? Nah ini dakwah, betul nggak Pak? Mengajak kepada kebaikan. Kita pun Bapak Ibu semua bisa berdakwah mulai dari rumah kita. Bangunkan anak, ketok pagi. Biasa disiplin jam 3, jam 4 mungkin tahajud sahur kan. Nah, bangun nak sholat subuh, bangun nak sahur, nak bangun nak siap-siap puasa. Kalau ada seorang ayah, seorang ibu dia membangunkan anaknya pagi-pagi, membangunkan untuk sholat, berarti seorang ayah sedang berdakwah dan seorang ayah sedang menegakkan agama di rumahnya masing-masing. Ada rekan di kantor mengajak untuk sholat, berarti dia sedang menegakkan agamanya di kantornya masing-masing. Betul? Dan ini bisa dilakukan kita masing-masing. Dan apa Bu Pak? Janji Allah, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ibu punya anak, Allah tolong untuk membesarkan anak tiga anak yang soleh. Ibu, bapak butuh jabatan, Allah tolong kasih jabatan yang baik. Syaratnya apa? Tolong agama Allah. Bangun masjid, sumbang. Ada orang pakai miskin, bantu, betul? Apalagi di bulan suci Ramadan yang menerima berkah ini. Ya. Baik, Bapak Ibu semua yang berbahagia, mudah-mudahan 4 karakteristik ini bisa melekat di dalam hati kita, di dalam keseharian kita, sehingga betul-betul kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan sesi terakhir saya izin tutup dengan doa ya. Pak Kakak, ada sesi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Atau saya izin saya tutup dengan doa kalau tidak ada pertanyaan ya. Mungkin nanti, nah ini ada nomor handphone kami 0813 8302 5317. Barangkali kalau ada sharing pertanyaan atau kegiatan yang lain, saya ulangi lagi 0813 8302 5317. Reno Anugrah ya, atau di Facebook Reno Anugrah Pratama, Instagramnya Reno Anugrah Pratama juga. Karena mungkin belum sempat hari ini, kalau mau yang bertanya silakan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya anak, saya juga punya grup motivasi gratis ya. Cuman mereka nggak bisa sharing ya, cuman bisa baca tulisan saya. Grup WA gratis. Silakan aja kasih aja nomornya ke anak bapak atau ibu, mereka bisa gabung. Bapak Ibu pun juga bisa bergabung karena pembacanya segala usia ya. Grup WA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya izin pimpin doa, boleh ya? Saya mau mendoakan almarhum orang tua Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah meninggal, boleh? Kalau yang masih hidup saya doakan baik, takwa, boleh ya? Saya pimpin doa ya. Baik, kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum saya pimpin doa, saya mau bagikan buku ini ke Bapak Ibu yang menginginkan. Bapak Ibu ada yang mau punya bukunya? Boleh katakan yang pengen baca buku ini? Pengen kalau ya. Tapi tadi Pak Agus bermesti cuma 2 ya. Cuma 2. Hanya 2. Yang lainnya mungkin beli ya. Bagi Bapak Ibu semua insya Allah nggak bakal rugi ya. Ada 2 buku yang saya bawa, ada di sebelah sana ya. Nanti ini doorstepnya saya serahkan ke Pak Agus saja lah, biar beliau yang membagikan karena beliau menjadi hari ini ya. Baik Bapak Ibu yang mau bukunya nanti ada di sana ya. Berapa orang yang pengen baca? Boleh angkat tangan? Insya Allah bermanfaat. Kalau pengen jadi oleh-oleh, bagus kalau oleh buat keluarga kita, adik kandung kita, kakak kandung kita. Jangan mau oleh-oleh sebuah buku yang bermanfaat ya. Baik, itu saja kita tutup dengan doa. Nanti silakan kalau yang mau buku ke sana ya. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan
istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa SAW. Al-Fatihah. Bagi yang dari Zoom meeting, silakan yang mau berdoa, fokus bersama kita akan berdoa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Betapa banyak Bapak Ibu semua orang yang berdoa tapi doanya tidak terkabul karena dia sendiri yang membatalkan doanya. Mungkin karena dia tidak yakin doanya dikabulkan oleh Allah. Maka demi Allah, yakinlah Bapak Ibu semua, setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jauhi dosa agar mudah doa-doa kita tembus langit dikabulkan oleh Allah. Istighfar, sambil bayangkan dosa yang pernah kita lakukan, kita beristighfar, janji sama Allah, mumpung lagi Ramadan, kita target tidak bakal pernah kita ulang lagi selama-lamanya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Lalu Bapak Ibu semua, saya persilakan angkat tangan dengan khusyuk masing-masing. Silakan berdoa terlebih dahulu. Saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk menyebutkan nama orang tuanya masing-masing untuk mendoakan. Silakan sebutkan namanya dan doa sesuai keinginan kita. Insya Allah di majelis ilmu turun berbagai malaikat yang mungkin akan mengaminkan doa-doa kita. Amin. Saya bantu aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan Pak Bu doakan, mungkin bisa jadi ada yang sudah meninggal. Nah, lama Pak tak kirimkan doa ke alam kubur kami. Gersang kuburan kami. Nah, lama Pak tak kirimkan doa, sekarang kirimkan Bapak Ibu doanya, silakan. Lalu doakan juga orang tua yang masih hidup, mudah-mudahan sehat, suatu saat nanti bisa kita umrohkan, kita bahagiakan dunia akhirat kami. Lalu sebutkan nama pasangan hidup kita bagi sudut yang sudah menikah, nama suami, istri, anak, silakan doakan juga. Doakan sehat, berkah, amin. Silakan doakan bebas. Lalu doakan juga saudara kandung kita, mungkin ada yang beda provinsi, beda kota, lama tak bertemu. Adik kandung, kakak kandung kita, mungkin hari ini kita jadi polisi, bisa jadi karena air mata yang jatuh, doa di hadapan Allah. Ya Allah, tolong adikku jadikan dia polisi, ataupun kakakku jadi polisi ya Allah. Mungkin bisa jadi doa itu juga karena adik kandung, kakak kandung kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Walaupun kita tahu hanya Allah lah yang tahu doa mana yang sebenarnya yang kabul. Maka doakan juga adik kandung, kakak kandung kita, guru-guru kita, sahabat kita, amin. Dan minta doanya juga untuk saya, silakan Bapak Ibu doakan saya Reno Nugraha Pratama, mohon doanya untuk saya juga, amin. Doakan menjadi orang baik, rezeki Allah berkah, bermanfaat dalam hidup. Begitu juga dengan keluarga saya, mudah-mudahan Allah muliakan di akhirat, orang tua saya juga amin, terima kasih. Begitu juga dengan tim dakwah saya yang hadir menemani, mohon doanya juga menjadi orang yang takwa, beriman, mulia di akhirat. Wajah yang muslimin dan muslimat beserta seluruh orang yang hadir di ruangan ini, di ruangan Zoom, semua keluarga besar Polrestabes Palembang, mohon doanya juga silakan, wabil khusus semuanya. Kita doakan semuanya disiplin, takwa, beriman, masuk surga sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami kumpul di sini Allah, mengikuti pembinaan rohani dan mental ya Allah. Jadikan Islam kami baik, rohani kami baik ya Allah, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih bertakwa ya Allah, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, mencintai keluarga, lebih baik dalam hal bekerja ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakan kami dan keluarga kami, muliakan tempat bekerja kami agar kami semakin takwa dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahagiakan keluarga kami, takwakan anak dan keturunan kami ya Allah.
Ya Allah, sehatkan kami dalam bekerja, jauhkan kami dari segala bala dan bencana, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami menjadi pribadi unggul, ya Allah. Sebagaimana tema hari ini, ya Allah, jadikan kami pribadi yang lebih baik, menginspirasi mulai dari rumah kami, tempat bekerja kami dan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkan kami kelak, ya Allah, untuk bisa umroh haji, ya Allah, bersama orang tua kami, ya Allah. Kalaupun mereka sudah meninggal, kami bisa membadalkan, menghajikan, mengumrohkannya, ya Allah. Izinkan kami untuk bisa sampai ke tanah suci, bergandengan bersama keluarga besar kami, bertalbiyah di sana, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Izinkan kami untuk melengkapi rukun Islam kami beserta keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqomahkanlah kami, datangkanlah rizki yang halal dan berkah, jauhkan dari rizki yang haram dan tercela, ya Allah. Engkau Maha tahu berapa banyak dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ampun, ya Allah, ampun semua dosa yang pernah kami lakukan selama kami hidup di dunia, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Terimalah doa kami, kabulkan doa kami, ya Allah. Izinkan kami ketika nanti kembali menghadap-Mu, kami bisa meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kabulkan doa kami, lindungi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Tarik nafas yang panjang Bapak Ibu semua. Hembuskan perlahan, ucapkan alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan hiu melambai-lambai, see you, goodbye. Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada semua, tidak usah mandi. Oh salah, Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Amin ya Rabbal. Dan bagi Bapak Ibu semua yang di Zoom meeting, mungkin ada yang berminat juga buku, ya, mungkin bisa dibantu nanti oleh bagian SDM di sini, ya, yang mau mendapatkan bukunya juga. Dan bagi Bapak Ibu semua yang tadi mau bukunya, boleh angkat tangan yang tinggi. Yang mau, boleh nanti tim silakan diantar ke sini, ya. Yang mau, harganya Bapak Ibu semua per bukunya Rp100.000, ya. Silakan yang mau nanti, silakan adik-adik dibantu, ya. Habis saya ini. Oke, silakan diantar, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.